Setelah kematian Henry kelima, sang ratu muda, Catherine of Valois, diam-diam jatuh ke pelukan pria yang seharusnya tak pernah ada di dalam dongeng kerajaan, Owen Tudor. Seorang bangsawan kecil dari tanah Wales yang akhirnya hidup di lingkungan istana Inggris, menjadi pelayan istana tanpa tahu bahwa takdir sedang membawanya terlalu dekat pada sang ratu. Dari hubungan sunyi itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bahkan mungkin tak pernah dibayangkan akan mengubah sejarah Inggris. Namanya Edmund Tudor. Dia bukan pangeran, bukan pewaris tahta, tapi darah kerajaan tetap menyentuh hidupnya. Karena perempuan yang melahirkannya bukan wanita biasa. Dia putri seorang raja Perancis, janda dari raja penakluk Inggris, dan ibu dari raja Inggris yang sedang berkuasa. Maka meski Edmund lahir tanpa mahkota, hidupnya tetap tumbuh terlalu dekat dengan tahta. Di istana yang penuh bisik-bisik politik, Edmund tumbuh dekat dengan kekuasaan. Kakak tirinya, Raja Henry ke-6, bahkan mengangkatnya menjadi bangsawan, Earl of Richmond. Mungkin karena kasih sayang, mungkin juga karena rasa bersalah sejarah. Tapi di kerajaan, kedekatan dengan tahta selalu punya harga. Tahun 1455, Inggris mulai retak pelan-pelan. Perang saudara belum benar-benar meledak, tapi semua orang bisa mencium aromanya di udara. Dan saat itulah Edmund diberi seorang istri. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan. Namanya Margaret Beaufort, seorang gadis muda yang tubuh kecilnya membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari usianya. Klaim darah menuju tahta Inggris. Kala itu Margaret masih terlalu muda untuk memahami kenapa dunia memandang darah keluarganya jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri. Usianya baru 12 tahun. Sementara Edmund telah hidup hampir 2 kali lebih lama. Di tubuh gadis kecil itu mengalir darah keturunan Lancaster. Darah yang meski diperdebatkan masih cukup berharga untuk diperebutkan. Dan mungkin di tengah kerajaan yang mulai retak, Raja Henry ke-6 percaya untuk menjaga dinasti tetap hidup, dua garis darah ini harus dipertemukan. Maka pernikahan itu terjadi. Sunyi, dingin, politis. Seorang pria dewasa dipersatukan dengan seorang gadis yang masa kecilnya bahkan belum benar-benar selesai. Tak ada kisah cinta besar, tak ada puisi kerajaan. Lalu tragedi datang terlalu cepat. Setahun kemudian Edmund ditangkap, dipenjara, sakit dan mati. Meninggalkan seorang istri muda yang sedang hamil sendirian. Mungkin tak ada yang mengira bahwa dari rahim gadis kecil yang ditinggalkan itu akan lahir anak laki-laki yang suatu hari mengakhiri perang saudara dan mengganti sejarah Inggris selamanya. Namanya Henry Tudor, atau yang nantinya dikenal dunia sebagai Henry ke-7. Lucunya sejarah, kadang sebuah dinasti besar lahir bukan dari cinta, tapi dari pernikahan yang bahkan tak pernah diberi kesempatan untuk menjadi kisah cinta.